Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun sumala tahirin wa minal ansor wal muhajirin wa ala alim ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, jamaah Dzikir Nafas Nadar Allah sangat kami hormati, terutama di sekitaran Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah. Marilah senantiasa selalu kita istiqomahkan karena Allah lah sampai detik ini kita masih bernafas, sampai detik ini kita masih bisa menikmati iman, ihsan, mahabbatullah, dan nikmat yang luar biasa lainnya. Sehingga problematika yang ada di sepanjang kehidupan ini rasanya ringan, ya karena anugerah Allah juga. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW yang ditunjuk oleh Allah sebagai rahmat atas alam semesta. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga kalinya kita saling bersilaturahim bisiril Fatihah. Yang pertama kita silaturahim dengan Kanjeng Nabi, beliau kekasih Allah yang ditunjuk untuk menyebarkan rahmat, ya wujudnya rahmat salah satunya ya iman, dimana kemudian kita bisa kenal Allah ini rahmat yang luar biasa. Kemudian kita bisa menatap segala sesuatu itu yang ada hanya Allah, yaitu nikmat rahmat yang luar biasa. Kemudian kita juga bersilaturahim kepada tabiut tabiin, para sahabat, para kekasihnya Kanjeng Nabi, kekasihnya Allah, dan terkhusus kepada jamaah Dzikir Nafas dan paling khusus kepada guru kita Pak Sito Purwanto. Melalui beliau Allah itu membukakan hijab yang luar biasa. Padahal di 10 tahun ke belakang dulu itu belajar makrifat itu susah sekali. Harus lewat riyadhah sekian puluh tahun, katakanlah begitu, belasan tahun, puluhan tahun baru ketemu yang namanya sadar Allah. Nah, melalui Pak Pur ini Allah membuka satu metode luar biasa. Ya, meskipun verbalnya, materinya dari Pak Pur, tapi kan hakikatnya dari Allah. Itu shortcut yang luar biasa. Sadar Allah melalui Dzikir Nafas ini. Nah, maka sudah sepatutnya kita sebagai salikin, sebagai santri, sebagai murid, kita berkirim-kirim Fatihah kepada beliau semuanya. Oke, marilah cara pada malam hari ini kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga Allah ridho, Kanjeng Nabi ridho, guru-guru kita semua ridho, para ulama billah ridho, sehingga menelurkan berkah manfaat ilmu yang luar biasa bagi kita. Bidini wa dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlul baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'i ihwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulamain aminul musannifin muhsin mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal imamul mujtahidin wa malaikatul muqarrabin khususan Syekh Junaid al-Baghdadi, Syekh Yazid al-Bustami, Syekh Hasan al-Basri, Syekh Jalaluddin Rumi, Syekh Hasan Ali Azazili, Syekh Hamid Muhammad al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, semua khususan ila jami' muassis di Jamiah Dzikir Nafas, wabil khususan ila asatidatina wa masyayikhina Bapak Sito Purwanto Solo.
Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahim wal amwat. Summa ila jami'i jam'iyah dzikin nafas fi hadhi tanah Jawi wa hadhi balad Indonesia wa bi khasas ila jami'i fi hadhi dunya. Summa khususan ila jami'i aba'ana wa ummatina wa jaddatana wa jaddataina wa ila jami'i ahlina wa alama nawaina sholih ya Allah ya Rahman ya Karim. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini memukadimai saja Bapak Ibu. Saya memukadimai saja yang mana nanti insya Allah pada malam hari ini materi utama akan disampaikan oleh beliau Pak Dr. Slamet Rianto dari Kediri. Ini kita masih sambung dengan apa yang didawahkan oleh Pak Pur di Gresik minggu lalu insya Allah. Untuk beliau membuka satu wacana untuk kita eksplorasi, yaitu tentang hubungan antara kita manusia di kosmos alam semesta ini dan alam semesta itu sendiri. Nah, ini sebenarnya bahasan yang sangat unik dan sangat asik karena para pujangga Islam, para ilmuwan Islam, para ulama-ulama kita sejak zaman dahulu itu mengulas ini. Di kitab Duratun Nasihin ingat saya, kemarin sama ya Maftuhin di grup Jawa Timur itu disebutkan makalahnya Imam Ghazali. Intinya manusia itu dibuat sedemikian rupa hampir serupa sama alam semesta. Oh, di belakang sayangku. Sebentar. Nah, ketika di alam semesta itu ada matahari, di dalam diri kita adalah mata hati kalau bahasa kitab-kitab klasik itu. Kalau di alam semesta ada rembulan, di diri kita ada akal pikiran. Itu saling menyinari. Kalau di alam semesta ada aliran air, di dalam diri kita ada nadi. Nah, itu prototipe dari Allah lah. Seolah-olah alam semesta itu di-zip. Nah, kalau bahasa komputer itu di-zip. Dipadatkan dalam satu hamba yang disebut, satu makhluk yang disebut dengan manusia, Sayyidina Adam. Maka kemudian segala potensi ada dalam semesta itu terkandung dalam diri Adam. Nah, itu unik. Karena begitu Sayyidina Adam itu melahirkan keturunan, potensi itu saling berjajaran. Mungkin bahasa kita sekarang kayak puzzle gitu ya. Akhirnya kita saling melengkapi. Makanya Allah kalau Daud dalam Al-Quran itu mengingatkan kita, kalian itu dibuat berbeda-beda, suku, bangsa, budaya, agama, dan sebagainya itu untuk saling mengenal. Nah, kenapa saling mengenal? Ya nanti biar saling ketemu, saling melengkapi, bisa menjadi satu kesatuan lagi, menyatukan potensi-potensi yang telah ada, yang telah dikandungkan oleh Allah untuk mengemban amanah filah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tentu dari sekian banyak potensi itu selalu ada salah satu yang akan kita booster dalam setiap kehidupan. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi teknik, mekanik, IT, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya ya ada dalam semesta semua. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin secara spiritual nanti akan diulas cukup banyak sama Pak Dokter. Saya hanya memukadimai saja suguhan cemilan awalnya. Nah, nanti dari Pak Dokter, dari materi utama akan kita sambung dengan rutinitas kita, yaitu tanya jawab. Kita sharing-sharing bareng. Bahasanya sharing karena kita adalah para sahabat. Zaman Rasulullah itu, kalau saya ingat dawuhnya Pak Pur itu, kita mainnya bukan guru murid. Bahasanya Pak Pur gitu. Sahabat aja lah, enak. Ketika saya tadaburi ternyata, oh iya, ini
ini tabarukan sama Rasulullah ini. Kalau dulu itu Rasulullah nganggap sahabat itu bukan murid tapi sahabat, kita ikut-ikutan nih. Oke, baik. Nanti kita insya Allah habis ada materi dari Pak Dokter, kita akan sharing-sharing santai. Dan nanti terakhir kan kita DN bersama sekaligus take off kepada Allah. Oke, baik dari saya cukup sekian, Bapak Ibu. Mohon maaf kurang lebihnya. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Dokter Slamet Rianto. Monggo, Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Mas Doni, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jaraknya agak dekat dengan pemberian jatah saya materi kemarin. Terus sekarang nggak apa-apa. Terus pokoknya mana yang sempat, kita memang tadi sahabat, saling mengisi. Pokoknya jangan sampai kosong, ya gitu aja. Prinsipnya pembelajaran bersama. Rekan-rekan yang saya hormati, karena masih seger pembahasan yang barusan kangen-kangenan dengan Pak Pur di Gresik, ini sedang membahas ini pancingannya beliau, yaitu masalah mikro, makro, kosmos, dan metakosmos. Ini setelah kita kembangkan, akhirnya sampai ke situ. Rekan-rekan, saya masih tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pur beberapa hari yang lalu, masalah tahapan syukur di Al-Fatihah. Tahapan syukur di Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ Pak Pur menyampaikan, tahapannya syukur itu ini imbang-imbang dengan level-level yang kita latih dalam DNSA. Kalau kita berlatih, halo Pak Salin, Assalamualaikum. Ya, lanjut. Ya. Lanjut. Jadi tahapan syukur itu pertama kan menjadi jiwa yang sadar. Menyadari, nafas kita, saya bernafas. Yang nafas ini jasad kita. Menjadi jiwa yang sadar. Kemudian setelah menjadi jiwa yang sadar, tahap berikutnya dalam syukur, Pak Pur menyampaikan itu menyadari Allah. Setelah menjadi jiwa yang sadar, menyadari Allah. Kemudian yang sadar berterima kasih pada Allah. Nah, jiwa itu berterima kasih pada Allah. Nah, ini ternyata ini masih tahapannya itu di mikrokosmos, diri kita, gitu, diri kita. Meluas, mendalam kesadaran kita. Kemudian sampai ke makrokosmos. Yang sadar menjadi alam semesta, menjadi berterima kasih kepada Allah, melebar alam juga, ini juga berterima kasih pada Allah, sehingga antara mikrokosmos dengan makrokosmos, jadi kalau mikrokosmos itu diri manusia, kalau makrokosmos itu jagat raya, menjadi simfoni, menjadi terpadu, menjadi saling mengisi. Sampai ke metakosmos. Nah, metakosmos itu kan ranahnya Allah. Nah, tadi kalau yang mikrokosmos itu kan diri kita. Nah, ini kalau diuraikan rekan-rekan, yang kalau kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Jadi memang untuk berspiritual, ini harus pintunya harus bisa menerima ini diri kita, menyadari diri kita, akhirnya meluas kesadarannya, tidak hanya makro tapi juga sampai mendalam, sampai ke diri kita, bahkan sampai
diri kita itu ini bagian yang terdalam dari diri kita sendiri, sehingga kita menyadari oh jiwa kita. Nah, sementara kita kan ini pikiran, lah pikiran itu kan masih jasad, rasa masih jasad. Nah kalau sudah jiwa, lah ini nanti kalau kita sudah meninggal maka jasad tertinggal di dunia ini, tapi jiwa ini yang nanti akan sowan kepada Allah, kembali pada Allah. Rekan-rekan yang kami hormati, jadi pembahasan hari ini memang berkisar itu antara mikrokosmos, makrokosmos, dan metakosmos. Jadi kalau dalam pengertian sepintas itu ya mikrokosmos itu ya manusia, itu karena istimewa. Ini saya mendapatkan ini masalah spiritualitas Islam dalam trilogi kosmos. Trilogi kosmos. Jadi ada mikrokosmos, manusianya itu, kemudian makrokosmos, alam semesta ini, kemudian metakosmos. Semuanya ini ranah Allahnya. Jadi ranah Allah itu metakosmos. Jadi yang mengikatkan antara mikro dengan makrokosmos itu di situ. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada apa ya? Jagat kecil. Nah, jagat kecil. Ada jagat besar. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Nah, jadi masalah wacana. Rekan-rekan kami hormati, jadi ini ilmu yang mempelajari itu namanya kosmolog ya, kosmolog. Tapi kita itu adalah karena kosmolognya kita ini berdasarkan Al-Quran, ya kosmologinya ya kosmologi spiritualitas Islam. Nah, ini dikenal dengan trilogi kosmos tadi. Rekan-rekan yang kami hormati, kita sebagai ya tergabung dalam DNSA tidak bisa lepas dari masalah 3T dan ATP. Nah dengan ATP itu, 3T itu adalah pintu masuknya, kemudian pelaksanaannya dengan ATP itu, disinilah tanda itu oleh Allah SWT, istilahnya dalam Al-Quran kan sebutannya adalah al-ayah. Al-ayah, tanda. Dan tanda itu tidak hanya ada yang di dalam Al-Quran saja, termasuk di alam raya ini juga tanda terhadap diri kita, termasuk diri kita sendiri. Ini banyak sekali tanda-tanda. Termasuk saya sebagai seorang medis, itu untuk mengetahui gangguan kesehatan juga melalui tanda-tanda. Antara lain dengan pemeriksaan laboratorium, dengan pemeriksaan tensi, suhu tubuh, kemudian pemeriksaan kesadarannya, bagaimana kesadarannya secara medis, yaitu kompos mentis atau tidak. Jadi itu ada tingkat kesadaran, itu ada yang dulu saya bahas dulu, ada tingkat 1 sampai derajat 15. Kalau derajat kesadarannya 15 berarti sadar penuh. Nah, kalau orang yang otaknya itu sudah kerusakan parah, maka dia kesadarannya tinggal 1, 2 gitu. Koma malah. Nah, setelah koma ya titik. Baik, rekan-rekan yang kami hormati, jadi antara mikrokosmos diri kita latih dengan DNSA menjadi jiwa yang sadar, menjadi menyadari kebesaran Allah. Akhirnya kita menyadari alam semesta ini menjadi meluas, akhirnya sampai ke sibgoh. Jadi sampai ke sibgoh. Jadi apa istilahnya? Kalau sudah metakosmos, kita ego kita sudah kita lebur, menjadi kita berserah, mendekat pada Allah, berserah diri, la haula wala quwwata illa billah, akhirnya menjadi sibgoh. Nah, di sini ini metakosmos, semuanya itu penampakan apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang ada, ini semuanya adalah pengejawantahan dari hafal Allah. Intinya adalah tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah. Nah, kitanya ini, ego kita ini harus kita kendalikan sedemikian rupa sehingga orientasinya benar
orientasinya benar. Kalau saya mengatakan, oh kalau sadar itu berarti orientasinya terhadap diri, lingkungan, eh, waktu, orang lain, itu benar. Kalau orientasinya nggak benar, itu namanya disorientasi. Jadi orientasinya salah. Misalnya orang yang tidak sadar itu ditanya, oh, ini di mana? Oh, dia terkaget-kaget, mana ya? Nah, jadi berarti dia disorientasi. Nah, termasuk ini fisik. Nah, dalam di SNA kita mempelajari kesadaran sadar Allah. Jadi kita harus benar sadarnya terhadap Allah itu orientasinya harus benar. Kalau tidak benar itu namanya disorientasi. Demikian. Baik rekan-rekan yang kami hormati, memang untuk menuju kepada bisa menyadari mikrokosmos, makrokosmos, dan metakosmos itu memang tidak bisa lepas dari IQ, EQ, dan SQ. Jadi kecerdasan inteligensi otak, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Saya sudah mencari apa tuh istilahnya spiritual itu. Ternyata spiritual itu ini loh, kecerdasan kita dalam memaknai kehidupan, dalam memaknai apa yang kita lihat, dalam memaknai apa yang kita rasakan, dan mempunyai pengertian terhadap nilai, value. Nah, agama ini memang menuntun kita untuk menuju value, nilai. Jadi benar itu pun juga ada bertingkat. Benar menurut diri sendiri, benar menurut orang banyak, benar menurut Allah. Nah, ini value. Jadi value yang tertinggi adalah ya wahyu, informasi wahyu. Kalau nalar kita sangat terbatas sekali. Nah, disinilah kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari alam, bahwa kita ini adalah suatu sistem. Jadi kosmos itu adalah suatu sistem yang teratur. Sequence, jadi teratur. Kalau tidak teratur, itu namanya ya apa itu namanya itu yang istilahnya itu kalau teratur itu sekuensinya jelas, kemudian kalau tidak teratur ya namanya kebalikannya. Jadi kebalikan dari ketidakteraturan. Jadi ada istilah itu ya teratur dan tidak teratur. Kita berusaha untuk menuju kepada yang teratur tadi. Nah, ini harus sistem itu harus diungkap, yaitu dengan ini tadi. Kita diberi sarana oleh Allah berupa ini. IQ-nya harus memang dilatih isinya. SEQ-nya, emotional quotient-nya, kita latih dengan DNSA itu, dengan relax, kemudian menyadari posisi kita, orientasi kita benar, akhirnya sampai berserah diri pada Allah, akhirnya sibgoh itu. Nah, dalam hariannya ini ATP, kita selalu perhatikan amanah, peka, sensitif terhadap tanda, kemudian kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Rekan-rekan, ini hanya sebagai pembuka saja, tapi nanti kita bisa diskusi sehingga menjadikan DNSA kita itu dalam berlatih, dalam melaksanakan hariannya ATP itu menjadi sesuatu yang apa ya, seni seni, kemudian yo ilmiah, ada input sehingga tidak ngawur lah, tidak, mohon maaf, dalam grup itu kadang-kadang masih terbawa dengan macam-macam, karena ya terus terang aja kita untuk mencari spiritualitas itu tidak semudah yang dibayangkan. Ini terus terang aja memang harus banyak input, harus banyak diskusi, kemudian juga harus istiqomah dalam melaksanakan ibadah, latihannya, sehingga terbentuk karakter yang betul-betul diharapkan ya istiqomah, kemudian mutmainah. Nah, ini
Rekan-rekan, mungkin sepintas yang saya sampaikan itu mungkin dari pertanyaan dengan bersama-sama ini nanti kita akan menjadi lebih jelas mengartikan apa yang diberikan sen oleh Pak Pur kemarin waktu di Gresik kemarin tentang mikrokosmos, makrokosmos, dan metakosmos. Ini saya tambah pengertiannya sehingga kita betul-betul bisa rahmatan lil alamin dalam kehidupan ini, karena kita itu peran kita itu juga sebagai saksi, sebagai abdi, tapi juga sebagai khalifah dengan kompetensi kita masing-masing dan dengan banyak berlatih dan punya komunitas seperti ini, kompetensinya meningkat, kemudian kapasitasnya juga meningkat. Nah, syukur kalau bisa bermanfaat bagi orang lain sehingga menjadi lebih berkah. Mungkin demikian Mas Doni, pancingan saya tidak terlalu banyak karena ini tadi bukan guru murid, ini apa? Sahabat, sahabat. Tapi kok topiknya hari ini memang membahas masalah ini mikrokosmos, makrokosmos, dan metakosmos, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Pur waktu di Gresik kemarin ini, dan ada komunitas sekarang Jawa Timur ini dengan DNSA Jawa Timur, ini bisa gayung bersambut sehingga menjadi lebih optimal. Syukur kalau bisa secara nasional nanti bisa dikembangkan sehingga menjadi wawasannya lebih optimal. Demikian mungkin untuk Baik, terima kasih Pak Dokter atas wejangan sambutannya. Cukup singkat, padat, dan mengena. Ini monggo kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Seperti biasa kita sharing-sharing, santai-santai saja. Monggo dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin sharing atau mungkin menyampaikan pemauan lah. Silakan. Monggo untuk waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Nih Mas Salin, monggo, Mas Salin. Oke, bayangin buatan online. Ada kurang rodo saya. Ya, Yain Smith Solin untuk ini nggak ikut dulu karena kecapean beliaunya. Ada tamu dari keluarga Jakarta. Baru pulang tadi sore kabarnya. Tapi juga terlambat, ya kan, barusan datang jadi baru gabung. Jadi tapi pemaparannya bertambah ini. Jadi kalau pengetahuan saya dulu itu mikro, makro. Nah sekarang ini dapat tambahan lagi sama Pak Slamet ini, Dokter Slamet ini, metakosmos. Nah ini pemahaman yang baru ini. Jadi bagus gitu lah. Jadi pengen menggali lagi ini metakosmos ini ya kayak seperti metaverse saja ya kan. Jadi bahasanya metaverse ini. Betul, lebih luas. Nah, betul. Kalau metaverse kan yang di itu sama Facebook itu. Kemungkinan nanti akan juga berkembang ke arah sana sih nanti. Ya saya jadi pendengar aja dulu sementara ini, soalnya saya lama nggak mengikuti gitu loh, vakum ya kan. Jadi dengan adanya ya Zoom tiap hari Rabu, insya Allah nanti caranya Mas Doni ngecas terus, ya kan, dicas terus, ya kan. Monggo Mas Doni, barangkali rekan-rekan yang mau apa sharing atau apa, saya mendengarkan saja, mengikuti, monggo silakan. Sami-sami Pak Solin, terima kasih. Ngeces, sami-sami ngeces gitu. Ini karena nggak bisa temu darat ya, temu maya saja. Monggo lainnya Pak Jaka mungkin, atau Pak Ahmad, Pak Dandi, Bu Laila, monggo. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Niki kalau minta diperjelas hubungan antara ada hubungan antara mikrokosmos, makrokosmos, metakosmos sama waktu kita ber-DN ya Pak ya? Apa itu mungkin ada hubungannya sewaktu mikrokosmos itu kita masih disadar jasad, makrokosmos itu disadar jiwa, kemudian metakosmos itu disadar Allah atau disebut goh. Apa mungkin ada hubungan dengan itu ya Pak ya? Tolong dijelaskan. Cukup Pak Joko. Ye, Mas Doni, saya mencoba menjawab. Terima kasih Mas Solin dan Pak Jaka. Alhamdulillah. Mas Solin, ini kita dipancing oleh Pak Pur masalah ini ngecas ini juga sudah 3 tahun nggak ketemu kemarin, terus di Gresik kemarin kami dari Tulungagung ke Kediri Jombang bersama-sama ke sana sampai wah wis pokoknya kangen betul ya. Ini penting sekali kita untuk ngecas bersama begini ini untuk supaya kita nggak ternyata bobokan kurosone wis top ngono bano seado. Baik, moga-moga ini tiap Rebu ini kita bisa saling belajar sehingga ada semangat untuk belajar dan kita saling memberi, saling menerima. Baik Pak Salin, untuk Pak Jaka, benar Pak Jaka, jadi antara mikrokosmos, makrokosmos dan metakosmos. Antara mikrokosmos itu diri manusia, dan diri manusia itu juga nafsi-nafsi sendiri. Kemudian manusia sebagai masyarakat, karena manusia itu kan oleh Allah jadi pusatnya dunia itu ya manusia itu gitu. Jadi sebagai mikrokosmos peranannya. Kalau makrokosmos itu alam raya. Oleh karena itu dalam DN kita itu kalau mikrokosmos itu ini tadi saya yang menerangkan tadi. Pengertian tadi syukur itu saja ya, istilah alhamdulillahirabbil alamin tadi yang Pak Puri menerangkan tuh. Jadi pertama menjadi jiwa yang sadar, nafas, perhatikan nafas keluar masuk. Yang bernafas itu siapa? Yang ngelamati itu siapa? Oh, jiwa kita itu sadar. Oh, saya bukan nafas, tapi saya ini jiwa. Tahapan itu mikrokosmos itu. Kemudian menyadari Allah. Oh, yang memberi nafas ini Allah. Ada itu level tuh Pak. Level kita tingkatnya menyadari. Oh, saya nafas ini dinafaskan oleh Allah. Alhamdulillah. Kemudian kita luaskan lagi kesadarannya. Nah, itu kan meluaskan kesadaran termasuk ini ber-DN itu kan kita tahapannya. Kemudian menjadi kita luaskan kesadaran kita, oh saya ini bagian dari alam ini. Meluas, akhirnya sampai nalar nggak nyampe, akhirnya kita menjadi, akhirnya sampai ke sibgoh itu. Jadi sebetulnya memang antara mikrokosmos, makrokosmos, dan metakosmos itu ya, ini tadi jagat kecil, jagat besar. Lah yang menciptakan jagat dan menguasai jagat itu Allah, makrokosmos. Ini memang suatu kesatuan. Jadi memang suatu memang suatu harmoni istilahnya, suatu harmoni, suatu simfoni yang kita nikmati. Tapi harus disadari, tidak bisa dengan indera, nggak mampu, nalar nggak mampu. Jadi memang harus dengan jiwa, dengan kesadaran. Lah ini kita dilatih dalam DN ini. Dan itu di pelajaran syariah nggak ada membahas seperti itu. Jadi memang harus ini menyangkut nalar dan rasa. Jadi manusia secara utuh, jadi bio, psiko, sosio, spiritualnya. Demikian Pak Jaka. Jadi dalam DN inilah kita itu mempelajari mengharmonikan antara mikrokosmos diri kita itu, kemudian melebur menjadi makrokosmos, menyadari ini bagian dari ciptaan Allah, kemudian menyadari Allah bahwa semuanya ini adalah yang mengatur Allah, semuanya adalah karena hafal Allah. Kemudian kita melaksanakan sesuai dengan amanah.
sebagai saksi, sebagai abdi, sebagai khalifah, dan action dalam kehidupan sehari-hari menjadi karakter kita sebagai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ada actionnya, yang kita istilahkan dalam DN itu ATP itu. Sebetulnya itu action. Jadi ngelmu iku kelakone kanthi laku. Tidak hanya diangen-angen tok, hanya tidak eling tok, tapi ya harus waspada, ya kudu action gitu. Mungkin sepintas saya membuka wacana cakrawala menjadi mungkin lebih untuk yang teman-teman yang lain untuk bisa menambah. Terima kasih. Nah, terus Pak. Monggo Mas Doni untuk Mas Doni Dewi tanya. Terima kasih Pak Dokter dan Pak Jaka yang saling melengkapi tadi. Ini jadi teringat sama daunnya Pak Pur itu kalau DN itu toh. Ada beberapa sesi di dalam DN 1 ke DN 2. Kita mulai DN 2 hampir ke DN 3 itu ada Pak Pur biasanya ngajak kita untuk menyadari sekeliling. Artinya kita sadari bahwasanya contohnya itu daun itu ternyata bertasbih. Ini sir, artinya secara sir. Kalau sharing saja Pak Dokter ini enggak cerita-cerita saja. Ya, kita saling isi. Ini secara sir itu Pak Pur kalau daun itu coba itu DN 2 atau DN 2 ke DN 3 itu pasti ada salah satunya. Sadari lingkungannya. Ternyata kayu pun itu bertasbih. Semakin dalam lagi loh, ternyata batu-batuan itu juga bertasbih. Jadi benar sabahalillahi ma fis samawati wal ardh itu. Yusabbihulillahi ma fis samawati wal ardh, dan semua yang ada di jagat raya itu bertasbih. Maka salah satu tugas manusia yang mungkin sering luput ya, itu adalah saling bertasbih bareng sama alam. Mungkin itu yang sering luput. Kemudian tadi sempat disinggung juga sama Pak Dokter, saya kok malah lupa tentang syukur itu. Kalau Pak Dokter minggu kemarin tuh beliau bilang, saya masih ingat, ternyata perjalanan ke Allah itu ya meluas, ya ke dalam. Kemudian tadi disambung sama Pak Dokter, metakosmos atau alam yang sangat lembut itu sejatinya adalah Allah. Sejatinya adalah ada Allah. Di antara saya dan panjenengan ada Allah. Bahkan di antara partikel yang ada di dalam diri kita ada Allah. Maka kemudian dalam salah satu Al-Quran, salah satu ayat itu Allah tahu bahwa Dia, Allah, itu lebih dekat dari luar urat leher kita. Urat nadi. Betul. Sekaligus Allah itu wahwa makum enama kuntum itu dimanapun ada Allah. Fa'inama tuwalu fasama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap wajah, disitulah wajah Allah. Betul. Artinya Allah itu sangat dalam, juga sangat luas. Nah ini universe kita universe sekali. Universe. Akal kita memang kadang-kadang mentok gitu. Iya ki yo ngana yo ngiri. Maju yo mundur. Yo ke dalam yo keluar. Seolah-olah Allah itu nyatakan, kalau kamu pengen ketemu aku, tinggalkan egomu, tinggalkan nalarmu, tinggalkan. Tapi ini dalam itu ya, dalam konteks kita bersuluk ke Allah, kita berrokobah ke Allah, meninggalkan nalar. Tapi ketika kita kembali ke di luar suluk, artinya kita bersosial,
Nah, Ya kita manfaatkan lagi karena akal kita, nalar kita, rasa kita itu anugerah dari Allah juga. Ya pemberian dari Allah itu kalau nggak dimanfaatkan berarti kita kufur nih. Kayak gini. Misalnya kalau dikasih Pak Dokter, katakanlah sepeda motor gitu. Mas, sepeda motor Mas untuk jalan-jalan ke teman-teman bikin nafas misalnya gitu. Kemudian saya sombong. Nggih, tak seolah-olah saya terima tapi tak geletaknya saja. Ya nggak tahu dirawat, nggak tahu dibawa ke bengkel, uli nggak tahu diganti. Gembletak tak lah. Itu kan berarti gimana Pak Dokter kira-kira? mubazir. Kan? Mungkin mungkin ya ngersolo juga yang ngasih. Wah, sis dikei, ra digawe iki ke opo ya kan gitu. Nah, mungkin analoginya gitu. Makanya selalu ada momen di mana kita meninggalkan jasad kita, meninggalkan nalar kita, pikir kita, khusus kepada Allah, khusus sangat intern sekali. Ada satu momen di mana kita menjalani amanah dengan segenap potensi yang Allah berikan. Itu satu seni yang luar biasa. Kalau kita ingat Rasulullah itu ketika Mi'raj itu kan gitu. Sayyidina Jibril itu ngawalnya, tapi dalam satu momen, satu tokannya nama aku, saya Jibril gitu. Enggak, Rasul. Udah nggak bisa mentok ini saya ini, nggak bisa. Kalau saya harus masuk lagi, lebur saya kan gitu. Tahunya saya Jibril. Nah, mungkin analogi kecil Sayyidina Jibril dalam diri-diri kita masing-masing itu adalah ya ini ya otak, ya nalar, ya rasa dan sebagainya. Makanya dalam DN 1, 2 itu masih ada campur baur, kadang-kadang masih bisa mengamati kita. Oh ini otak saya, ini nafas saya, ini nafs saya dan sebagainya. Dan ketika sih bro, wah itu momen yang luar biasa yang kita sendiri mau cerita itu nggak bisa, sangat terbatas kosakata kita. Mungkin ini hanya melengkapi saja Pak Dokter. Mungkin dari teman-teman yang lain ada menambahkan atau Pak Dokter merespon, dipersilakan. Monggo masih agak lama. Ya, nambah lagi teman-teman. Jadi kalau kita belajar tentang material, ciptaan Allah ini kan material. Ya kita ini kan juga material juga, ada. Manusia ini terdiri dari bio, psiko, sosio, spiritual. Lah, material kita ini kan terdiri dari atom-atom, sel, molekul, akhirnya ya dari atom, molekul, kemudian sel menjadi organ, menjadi sistem manusia, menjadi manusia ini. Hewan pun juga begitu, itu juga dari ada atom, ada molekul, kemudian ada sel, kemudian organ. Batu itu juga atom, molekul. Jadi baik makhluk hidup maupun benda mati itu kan terdiri dari atom. Dan kalau kita belajar atom, maka ada proton, ada elektron. Itu pun kan juga berputar toh itu. Nah inilah ini termasuk tasbih itu termasuk mutar. Nah, diri kita ini isinya mutar. Darah, muter, jantung mumpah, darah muter, dan sebagainya. Termasuk sholat kita itu bagian kalau dihitung kan itu putaran tuh itu. Nah, jadi tawaf, muter. Nah, jadi antara satu ciptaan Allah dengan ciptaan Allah yang lain ini ada hubungannya. Bahkan ya maaf, saya dengan kucing saya yang saya senangi ini ada semacam ikatan dengan kendaraan yang saya miliki, ada semacam ikatan. Jadi kalau kita menyadari, oh saya memang oleh Allah diberi sarana-sarana macam-macam, tidak hanya diri saya saja, tapi yang lainnya, oh ada mikrokosmos, ada makrokosmos, sehingga kalau kita bersinergi, sama-sama tawaf, sama-sama bersyukur, sama-sama terima kasih, sehingga benda-benda itu pun kalau kita itu menerima, maka sekitar kita juga bisa menerima. Jadi begitu, jadi harmoni. Jadi di situ ada harmoni, ada simfoni. Tapi
Tapi kalau kita marah-marah, maka sekitar kita itu juga nggak karu-karuan apa nggak ada apa-apa, meja digebrak, kaca dipecah dan sebagainya. Jadi dalam melatih DNSA ini antara lain kita itu mensinkronkan, mengharmonikan antara diri kita dengan lingkungan. Ya tadi diri kita itu mikrokosmos, lingkungan itu makrokosmos, kemudian dengan Allah metakosmos. Ini merupakan suatu kesatuan semuanya. Ini menyebabkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akhirnya kita menjadi tidak terlalu besar, tapi kita jadi saya hanya bagian kecil dan dari kehidupan ini dan bisa menerima seperti itu. Jadi ini memang pembahasan kita menyangkut seperti itu sehingga kita menjadi harmoni dengan lingkungannya, harmoni dengan Allah dan sebagainya. Rahmatan lil alamin. Demikian mungkin teman-teman. Ya, ini mungkin Mas Doni pesertanya menjadi semakin banyak ini. Ada Bu Laila ini belum pernah ada cewek yang ikut, ini kok ada Bu Laila, mungkin ada pertanyaan biar mewarnai. Monggo. Monggo mungkin Laila ilmu bimbingan, ilmu gurunya bisa dieksplorasi dengan DN. Atau mungkin Pak Solin lagi. Monggo. Pertanyaan yang agak nakal ini, Pak Slamet. Ya. Jadi mungkin saya yang terlalu jauh, nggak ikut komunitas terlalu lama atau gimana? Sedangkan sejauh ini banyak masukan-masukan mengenai ya tetap kita terapkan mengenai DNSA 1, level 1, level 2 yang Mas Doni dulu itu ya kan tetap. Cuman pas begitu perjalanan ke arah sana, terutama ke perilaku, ya kan, itu banyak pertanyaan. Dalam arti banyak pertanyaan itu bukan dari sisi pribadi saya, melainkan dari sekitar. Jadi yang dinamakan mikrokosmos kan diri kita secara jasad, terus makrokosmos ini kan alam semesta. Nah, alam semesta ini mencakup keseluruhan. Dalam hal ini keseluruhan itu alam semesta seperti ya sampai jagat raya lah. Nah, sedangkan untuk entitas yang makhluk yang yang halus sekali, katakanlah jin, ya kan, bangsa ruh-ruh yang para wali, ya kan, itu kan nggak pernah disebut sama sekali gitu loh dalam hal ini. Mereka juga perlu keselarasan juga karena dalam Al-Quran mereka sebenarnya juga tidak meninggal gitu loh, hanya jasadnya saja, sedangkan ruhnya itu masih hidup. Makanya kalau setelah sholat atau bacaan tahlil atau apa itu selalu kita mendoakan. Jadi bukan hanya mendoakan melalui ya ke Rasulullah ya kan dulu ya kan, terus nanti ke ya para wali-wali atau gimana mereka bahasanya juga nanti ke alam semesta ini gitu. Nah, nanti gimana korelasinya antara entitas-entitas yang halus ini seperti ruh atau jiwa-jiwa yang sudah meninggal itu nanti gimana keselarasannya, apa disamakan dengan makrokosmos alam semesta ini atau gimana penjelasannya? Monggo Mas Doni apa Pak Slamet pripun niki mekanismenya. Jadi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ini, monggo. Oke. Ya, Mas. Bagus loh, wawasannya itu memang begini ini pentingnya. Alhamdulillah. Kebetulan saya itu juga sedang mempelajari, terus terang aja ya, terus belajar memang ya, wong panjen ya belajar. Begini Mas Salin, jadi seperti doa kita dalam Al-Fatihah kembali lagi, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan. Jadi, maaf, jalan orang-orang yang telah diberi kenikmatan itu cenderung kepada entitas yang sudah meninggal itu, Mas Solin. Jadi, sudah terbukti bahwa
sudah terbukti ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, betul-betul memang mutmainah gitu, sudah tidak berubah lagi karena sudah meninggal. Dan itu adalah para solihin, para nabiin, para suhada. Ini anunya dengan entitas yang halus seperti itu. Oleh karena itu kita tetap harus ada nasab apa ini istilahnya Mas Doni, kita harus mencari jalur itu yang benar. Jadi kalau mendapat menirukan orang, mentokohkan orang itu yang jelas-jelas memang benar. Karena kalau kita mentokohkan pada orang yang masih hidup, maaf, kadang-kadang isu tempe sore dele itu ya bisa terjadi gitu loh. Jadi tetap pedoman kita adalah wahyu. Wahyu itu adalah kebenaran yang hakiki. Tapi lakon yang benar itu adalah pada orang-orang ini tadi, entitas siratal ladzina an'amta 'alaihim tadi. Gitu. Mungkin Mas Jani bisa menambahkan. Ya. Baik, terima kasih. Mohon izin nambah sharingnya. Ini makanya kalau khusus Jawa Timur ya, saya nggak berani bawa ke Barat, ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat saya nggak berani. Tapi khusus di Jawa Timur, kalau saya yang kebetulan diajak buka, saya biasakan untuk, ya itu tadi kayak awal tadi pembukaan tadi itu, kita silaturahim lah bahasanya, bisiril Fatihah kepada siapa ya, kepada Rasulullah ya, kepada sahabat-sahabat beliau ya, kepada para sidikin dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk terima kasih kita kepada mereka. Kan Allah itu sendiri yang bilang, Allah sendiri yang berfirman, menyatakan yang intinya orang itu tidak bisa dikatakan syukur kalau dia nggak bisa berterima kasih kepada makhluk, kan begitu. Pernah dengar ya mungkin ya. Nah makhluk itu siapa ya? Salah satunya yang Pak yang Om Salim sampaikan tadi. Ya mereka salah satu katakanlah waliullah yang telah tiada. Tapi apakah kemudian kita berhenti di sana? Kan enggak. Karena mereka sudah dalam wilayah makrokosmos yang juga sangat lembut. Hampir-hampir bisa dikatakan, kalau Pak Dokter tadi nyampaikan beliau dinyatakan sebagai nafsul mutmainnah, maka korelasinya adalah irji ila rabbiki. Maka beliau adalah kembali kepada Zat Esa yang maha luas, yang sangat meta tadi itu, yang maha meta. Jadi kalau kita sebagai orang yang masih ada, yang masih fisik kayak kita, setidaknya sambung Fatihah, nggak masalah. Sama ibu kita, bapak kita juga sambung Fatihah, meskipun beliau sudah almarhum katakanlah. Bahkan sama calon bayi kita juga kita perlu sambung silaturahim. Nah, itu salah satu kesadaran kalau memang kita sudah sedikit sambung dengan makrokosmos. Itu juga salah satu bimbingan dari Allah saya kira. Cuma kita nggak boleh terlena, apapun nggak boleh terlena. Misalnya perjalanan saya ke Surabaya, satu ketika di tengah tol capek, lihat-lihat, istirahat, ngopi dikit boleh lah. Tapi kan nggak boleh di situ sampai turun. Ya ini lagi kecil gitu. Kita tetap harus kembali lagi ke jalan yang benar. Sesekali mungkin mungkin pipis di toilet lah, mau nggak masalah. Tapi kan kita nggak boleh terus terlena di sana. Ya silaturahim kita kepada beliau-beliau yang telah tiada itu tadi. Sambung silaturahim via Fatihah. Itu kalau memang kita sadar Allah ya, dalam konteks sadar Allah. Kalau kita benar sadar Allah ketika memfatihai beliau, satu frekuensi betul. Sambung. Nah, ini betul. Ya. Ini kalau cerita agak agak goib. Di tahun-tahun 2016 Pak Pur pernah kita ajukan pertanyaan serupa. Pak Pur, lalu kita kalau ziarah aku ngapain? Dan Rasulullah kan sudah membolehkan ziarah. Nah, sederhana Pak Pur jawabnya. Itu kita silaturahim menyamakan frekuensi dengan beliau yang telah tiada. Wih, keren ya. Kemudian saya pulang dari Padepokan, saya praktekkan. Itu di dekat-dekat sini lah. Saya mancer dulu ke Allah ya. Ini kuncinya, ke Allah dulu. Di N1, 2, 3 ke Allah, betul-betul kau lurus.
lalu minta izin ke Allah, ya Allah, izinkan saya silaturahim dengan ahlul makom, si yang ada di makom ini. Nah itu seolah-olah ini bisa dipercaya, bisa enggak kerso. Saya hanya menceritakan apa adanya. Seolah-olah itu si ahli makom itu rawuh, dan lucunya beliau itu campuran gini, wes lanjut lagi ke Allah. Ini kan ya, berarti yang disampaikan Pak Pur kan benar gitu maksud saya. Jadi kita cukup salaman udah selesai, tahu lagi. Sama dengan halnya ketika kita ke hubungan dengan orang tua, dengan guru, setelah kita sowan, kita salam-salaman, ya sadar Allahnya juga jangan sampai lepas, tetap lanjut lagi ke Allah, tak boleh berhentinya di materi itu saja. Nah, ya seperti itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus korelasi saat tadi kan keselarasannya ya, saya kira keselarasan itu hanya itu beliau-beliau itu sudah ke Allah duluan. Tapi kalau sama entitas yang kata kutip nakal ya, katakanlah kemudian yang disalahgunakan. Kalau di tempat saya masih banyak. Nggih ngapunten ini malah. Itu uniknya entitas yang tidak selaras sama Allah. Allah yang akan mencelaraskan. Kalau dia nggak lebur ya dia kembali fitrah. Kalau memang dia dulunya nggak ada, khotam kan nggak ada, dia akan difitrahkan sama Allah, ditiadakan. Kalau memang itu entitas jin yang memang Allah adakan sejak awal, maka dia akan dikembalikan ke awalnya. Nah ini udah belarah gitu. Tapi karena Om Salim udah tanya ke sana, ya wallahu alam, seperti itu. Makanya jenengan kalau emang lurus saja ke Allah, ya mestinya nggak ada ketakutan sama hal seperti itu. Malah Anda adalah penyelaras entitas yang negatif itu. Tanpa perlu kita sadari secara akal, cukup kita sadar Allah gitu aja. Itu vibrasinya akan mensterilkan sekeliling. Nah ini wallahu a'lam bishawab, rahasianya Allah yang jelas. Yang ada seperti itu memang. Sementara saya itu dulu, bapak-bapak, monggo kalau ada tambahan mungkin. Oke, Mas Doni, terima kasih. Jadi sepakat Mas Doni tadi ya, jadi pernah juga dengar dawuhnya Pak Pur yang 2016 kapan hari itu, pas waktu kalau nggak salah di mana itu ya, di Jolotundo kalau nggak salah itu ya Mas ya, kalau nggak salah ya, di Jolotundo. Kebetulan saya juga nggak ikut, cuma diikuti dari yang ada. Betul. Jadi memang belajar spiritual ya kan, memang basic sebelum kita belajar di NSA itu sangat mempengaruhi sekali, sangat mempengaruhi. Jadi kalau menurut Pak Dokter gitu ya, jadi DNA dari sel-sel ini juga mempengaruhi dari turunan dari keluarga kita atau apa ya kan, juga dari sekeliling kerabat kita, mempengaruhi juga ilmu-ilmu yang kita dengar sebelum masuk ke DNSA ini. Banyak rekan-rekan yang begitu masuk ke DNSA ini untuk ber-DM, mereka di perjalanan itu sering terhambat oleh hal-hal yang entitas yang buruk seperti Mas Doni bilang tadi itu. Jadi dicegat sana sini, dicegat sana sini. Mungkin menurut pemikiran saya, alhamdulillah saya nggak pernah. Setelah Mas Doni, saya nggak pernah. Jadi ya lurus saja gitu. Kalau teman-teman itu banyak yang dicegat seperti yang berjubah atau yang banyak yang macam-macam lah. Mungkin mereka backgroundnya itu mempelajari apa hal-hal yang seperti itu, jadi masih ada nempel-nempel sedikit gitu Mas Doni ya. Betul Mas Doni ya? Tolong dikoreksi kalau saya salah Mas Doni, monggo. Iya. Pak Dokter. Ya, ya. Monggo. Ya, rekan-rekan Pak Salim, memang kita ikut di NSA ini kan koyo-koyo memang macam-macam ya, dasarnya itu kan
backgroundnya itu macam-macam. Tadi dikatakan oleh Mas Doni tadi, kita nemukan DNS ini kan shortcut. Shortcut kita nggak ruwet banget gitu loh, tapi harus istiqomah dalam mendekat kepada Allah gitu. Karena backgroundnya macam-macam, tidak hanya background, niatnya itu juga macam-macam. Maka itu tadi istilahnya lurus ke Allah, lurus ke Allah. Nah, pengertian lurus itulah. Jadi makanya dari itu ala bidzikrillah ini kan selalu doa kita itu kan zikirnya ini benar-benar benar, kemudian benar amalannya gitu. Jadi memang betul Mas Alin. Jadi tadi Mas Doni sudah malah mencoba, tadi sudah dicobakan untuk apa, berkolaborasi. Jadi tapi menyamakan frekuensinya. Kita itu mengen frekuensi bersih, takurub ilallah dengan tazkiyah nafs, dengan subhanallah, subhanallah, mensucikan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi memang namanya lurus itu memang ya, kemarin waktu di Gresik kemarin saya juga menanyakan pada Pak Pur tadi, sirotol mustaqim. Sulit memangnya, jadi memang kita keliru sedikit ya sudah masuk neraka. Tadi sirotol mustaqim. Jadi oleh karena itu kita harus terus menerus mempelajari. Ya memang ini kuncinya Al-Fatihah terus terang aja. Dan dengan DNSA ini sangat erat sekali dengan Al-Fatihah itu, sehingga betul-betul kita untuk mendapatkan sirotol ladina an'amta alaihim tadi nggak nyimpang gitu loh, nggak nyimpang. Jadi sanatnya benar, sanatnya benar, caranya benar, sehingga selamat sampai di tempat gitu. Dan actionnya benar, ATP-nya itu benar, sehingga dalam ilaladina aman wa amilus solihahnya itu benar gitu loh, sehingga rahmatan lil alaminnya itu kelihatan. Jadi para pengamal DNSA itu juga orang-orang yang punya kinerja baik, karakternya baik. Demikian Mas Salin, Mas Dani, mungkin Mas Dani tambahkan. Oke, terima kasih. Ini sudah jam 9 lebih seperempat. Iya, boy, supi ya Pak, nulis aja gue. Nah, ada 1 jam. Ini mungkin silaturahim kita di majelis virtual ini kita cukupkan di sini dulu ya. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya insya Allah. Sinten Mbah Yain tadi dawuh nggih. Pak Jaka ya, nggih Pak Jaka. Di bejani Mbah Yain wae nggih. Insya Allah, Mas. Oh nggih. Alhamdulillah minggu depan insya Allah Pak Jaka ingkang membersamai kita untuk pertemuan malam hari ini. Mungkin kita tutup dahulu dengan zikir nafas bersama-sama. Sebelum zikir nafas ini kita mulai, saya pribadi selaku pembuka acara, Muqaddimul Auqat, membagi waktu juga. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada khilaf kata, kesalahan kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Kita saling memaafkan. Semoga ini menjadi salah satu wasilah Allah ridho, sehingga zikir nafas kita, perjalanan hidup kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang benar-benar Allah cintai, hamba Allah yang soleh. Dari saya sekian dulu. Selanjutnya untuk zikir nafas, mungkin Pak Dokter. Mas Doni aja. Monggo, Mas Doni. Nah. Pak Ade. Nah, Pak Ade belum ada suaranya, baru gabung. Ya, Pak Doni saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kita mulai lagi Bapak Ibu. Kita luruskan niat hanya kepada Allah, niat kita tidak ada yang lain. Kita posisikan tempat duduk kita yang nyaman, yang rileks, yang tenang, yang mana kondisi tulang punggung kita agar
kita posisikan kalau bisa tegak. Mari bersama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita mohon ke Allah agar kita diajari berzikir, agar kita dizikirkan oleh Allah, agar kita diperjalankan oleh Allah ke hadiratnya. Allah itu kalau mengendaki udah nggak hitung-hitungan. Tidak mandang siapa kita, yang penting niat kita saat ini lurus ke Allah. Itu aja. Baik. Kita mulai dari DN1 Bapak Ibu. Tenang, relax, santai. Nah, kita ikuti nafas yang masuk dan keluar dengan apa adanya, secara natural. Nah, santai saja. Biarkan natural, apa adanya keluar masuknya nafas. Kita amati betul, kita ikuti. Baik, saya kira Bapak Ibu hadirin di sini sudah cukup terbiasa dengan zikir nafas. Maka segera beralih ke jiwa, yaitu yang mengamati nafas. Coba apa? Ternyata jiwa dan pikiran itu berbeda. Iya, perhatikan. Itu nafasnya bergerak bebas, nah, pikirannya sudah mulai menangkap suara, mulai mencerna, mulai mau menilai, dan sebagainya. Dan kita hanya mengamati itu. Maka si pengamat inilah jiwa. Nah, kita beralih ke kita sebagai jiwa. Baik, kesadaran kita pada kesadaran jiwa, lalu kita barengi nafas yang masuk dan keluar itu dengan melafalkan lafal zikir. Robaka binafsika. Maka berzikirlah kepada Rob kalian, Robmu, binafsika dengan nafsu, dengan jiwamu. Bersamaan dengan nafas yang masuk, kita zikirkan. Bersamaan dengan nafas keluar, zikir. Baik, mulai terasa untuk jiwa itu naik. Lalu coba sadari lingkungan kita dengan jiwa. Sekali lagi dengan jiwa. Jika jiwa berzikir, Allah, sadari yang ada di sekeliling kita tanpa buka mata.
Jiwa pun melihat ternyata Bapak Ibu. Kita bersama-sama dengan lingkungan kita untuk ke Allah. Lalu kita ketika melafalkan kita sadari Allah yang maha luas, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha meliputi. Allah. Lalu kita serahkan nafsu kita, lingkungan kita, seluruh partikel yang ada di sekeliling kita untuk pasrah total ke Allah. Allah. Oh. Oh. Baik Bapak Ibu, teruskan perjalanan ke Allah. Ketika menyebut asmanya yaitu Dia yang Maha Mungkin. Lalu memasrahkan diri, melepaskan ego apa saja ke Allah bersamaan dengan melafalkan Allah. Mendekat ke Allah. Dan dari Allah lebih sadar Allah. Pasrahkan totalitas diri kita kepada Allah.